لله الحمد لله الحمد لله القوي العظيم الرؤوف الرحيم يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو الحكيم العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب العليم والفوز بالنعيم المقيم أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق الداعي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم وسلموا تسليما أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin serta bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, alangkah baiknya khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala yang diperintahkannya serta menjauhi segala yang dilarangnya dan diharamkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang mana di dalam Al-Qur'anul Karim disampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakni maknanya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan. Saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri ketika kita hendak berwudu, bagaimana gerangan makhluk yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu? Bagaimana Nabi kita tercinta mengajarkan ibadah berwudu? Sungguh telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddahu bil muddi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air satu mud. Satu mud adalah seukuran satu cakupan dua telapak tangan yang sedang. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlebih-lebihan dalam menggunakan air atau yang disebut dengan israf. Sebaliknya, beliau menggunakan air sesuai dengan kadar yang beliau butuhkan dalam melaksanakan ibadah wudu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan israf atau berlebih-lebihan dalam menggunakan air berwudu. Meskipun kita berada di sungai yang airnya mengalir sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sedangkan tentang tata cara berwudu Nabi, maka terdapat hadis
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Humron bahwa Utsman minta diambilkan air wudu. Lalu Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian dia lanjutkan berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke hidung, dan beristinsar, mengeluarkan apa yang ada di dalam hidung seperti ingus dan lainnya. Kemudian ia membasuh mukanya 3 kali. Batas muka adalah panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya hingga ke dagu, yaitu pertemuan antara 2 tulang rahang. Sedangkan batas lebar muka adalah dari telinga ke telinga. Membasuh muka ini haruslah meratai semua rambut dan kulit yang ada dalam batas muka. Untuk sahnya membasuh muka cukup dibasuh 1 kali, namun sunnahnya ialah 3 kali. Di sini kita sering salah, bahwasanya memasang niat yaitu beriringan. Seharusnya kita menggunakan niat itu beriringan saat membasuh muka. Terkadang ada yang menggunakan niatnya, melapaskan niatnya saat mencuci tangan. Tetapi yang benar adalah ketika membasuh muka, disitulah kita melapaskan niatnya. Kemudian Sayyidina Utsman membasuh tangan kanannya hingga ke siku, yakni beserta siku 3 kali. Kemudian tangan kiri seperti itu juga 3 kali. Karena sunnahnya yang berwudu mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Kemudian ia mengusap kepalanya, karena mengusap sebagian kepala termasuk rukun wudu, meskipun 1 helai rambut dalam batas kepala. Sedangkan sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Mengusap kedua telinganya dengan air selain air yang digunakan untuk mengusap kepala. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki. Ini terkadang banyak anak-anak sekolah yang tidak memperhatikan bagaimana wudunya, sehingga mata kakinya tidak basah, tumitnya tidak basah, asal-asal saja dalam menggunakan air wudu. Ini perlu ditinjau kembali, yaitu 2 tulang yang menonjol di bagian samping kedua kaki dan membasuh bagian yang ada di jari-jari kaki. Apa yang ada di kedua kaki, baik rambut ataupun daging, tumbuh 3 kali untuk membasuhnya. Kemudian membasuh kaki kiri seperti kaki kanan yang tadi dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian berwudu, maka mulailah dari bagian-bagian kanan dari anggota wudu. Dibasuh 3 kali dalam rangka memperoleh kesunahan. Jika tidak karena itu, maka basuhan sekali saja sudah cukup. Artinya ialah dalam berwudu sekali saja untuk membasuhnya sah. Tetapi sunnahnya ialah membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku lakukan ini. Demikianlah cara wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, barang siapa berwudu lalu ia berwudu dengan sempurna kemudian berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin." Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci.
maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia bisa masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Dalam hadis lain disampaikan, barang siapa berwudu sebagaimana diperintahkan secara sempurna dan melakukan sholat sebagaimana diperintahkan secara sempurna, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecil. Sungguh beruntung orang yang meneladani dengan baik makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah diketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul imani." Maknanya, bersuci memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim yang sempurna mengerjakan wudunya sesuai cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memenuhi semua rukun-rukun, syarat-syarat, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan agar amalnya sah. Dan agar memperoleh pahala wudu yang sempurna, maka ia kerjakan sunnah-sunnahnya. Syarat adalah apa yang harus dikerjakan agar amalnya sah. Akan tetapi bukan bagian dari amal tersebut, seperti air yang digunakan adalah suci dan menyucikan. Tidak ada sesuatu di anggota wudu yang menghalangi sampainya air ke anggota yang dibasuh, seperti lemak yang menempel di kulit dan kuteks yang dipakai oleh sebagian kaum perempuan di kuku-kuku mereka. Rukun adalah apa yang menjadi bagian dari amal, dan amal tidak sah tanpanya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama ialah niat, yakni menyengaja untuk mengerjakan wudu atau niat semacamnya dengan hati. Membasuh muka seluruhnya. Yang selanjutnya membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Sedangkan sunnah-sunnah wudu adalah tambahan terhadap rukun-rukun tersebut, seperti membasuh atau mengusap 3 kali, tidak berlebihan dalam menggunakan air atau israf, mengusap seluruh kepala dan lainnya. Kita memohon kepada Allah agar memudahkan kita mengerjakan ibadah sesuai dengan cara yang dicintai dan diridhoi olehnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di hari kiamat, hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali orang yang meninggal dengan hati yang bersih dari kekufuran dan syirik. Hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil azimir ra'ufir rahim, yaqdi bil haqqi wa yahkumu bil 'adli wa huwal hakimul 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha an-najata minal 'adzabil 'alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil haqqi ad-da'i ila siratin mustaqim. Sallallahu alaihi ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi hadiyihimul qawim wa sallimu taslima. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyihi qadiman faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum
إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.